Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau membahas tentang fenomena yang sering lagi dibahas. Tahu nggak apa? Yang berkaitan dengan tidur, tapi ada hubungannya dengan otak. Sering kalian alami deh. Efek scroll TikTok sebelum tidur terhadap otak. Nah, kita sekarang lagi mau bahas itu. Pernah nggak sih teman-teman di sini bilang, duh bentar ya scroll dulu sebentar aja, sebentar lagi deh scroll TikToknya. Tiba-tiba udah jam 2 pagi. Ada yang pernah merasa gitu? Sering ya. Ternyata itu bukan cuma soal kebiasaan, tapi otak itu memberikan instruksi meningkatkan rasa penasaran. Dan kalian akan dipaksa untuk lembur nih si otak. Hati-hati dengan toxic digital. Tahu nggak toxic digital? Toxic digital yang bisa berdampak dengan siklus tidur kamu dan bisa berdampak pada fungsi otak. Nah, kita bahas di sini. Setiap kali kamu scroll video baru, otak akan ngeluarin hormon dopamin. Nah, hormon dopamin ini yang bikin kamu akan meningkatkan rasa penasaran, kepo, makin di scroll, makin pengen tahu, pengen lagi sampai kamu tuh nggak ada habis-habisnya. Tiba-tiba udah muncul nih jam 2 pagi. Nah, otak kamu tuh memberikan sinyal, hey masih ada yang seru nih, sehingga kamu scroll lagi. Tanpa kamu sadari sudah jam 2 pagi. Dan padahal kamu besoknya tuh udah mau beraktivitas, apalagi di sini mau kuliah kan, pagi-pagi. Pernah nggak dosennya minta pagi ngajar jam 7? Pernah kan? Padahal baru tidur dari jam 2. Cuma 5 jam saja tidur, belum lagi prepare segala macamnya. Nah, itulah yang membuat otak kamu tuh susah banget ke dalam mode tenang jika kamu lakukan scroll TikTok terus menerus. Nah, belum lagi cahaya HP itu yang akan meningkatkan hormon melatonin kamu, sehingga tugasnya itu yang bikin kamu untuk susah untuk ngantuk dan mulai tertidur. Kan kita kalau misalnya mau tidur nih harus mode dalam kondisi tenang, cahayanya redup. Terus kalau misalnya kamu tetap bertatapan dengan layar handphone kamu, ya hormon melatonin akan tetap keluar untuk menjaga atau tidak masuk ke dalam mode tenang nih otaknya. Nah, jika makin lama kamu scroll, makin susah tubuh kamu itu ngerasa ngantuk secara alami. Pernah ngerasain itu? Sering. Ya kan, sering. Nah, gejalanya seperti apa yang kamu alami? Ngantuknya hilang. Ngantuknya hilang, tapi di besok paginya kamu ngerasain apa? Pusing. Terus apa lagi? Lemas, kurang bersemangat, bawaannya ngantuk. Baru juga jam 8 pagi, baru juga 30 menit dosen menjelaskan materinya kok udah ngantuk. Ngantuk sekali. Nah, itu gejala yang akan kamu alami jika kamu mengalami siklus tidur yang terganggu atau kurangnya tidur kamu yang secara optimal nih akibat dari scroll TikTok gitu. Terus selain itu kamu akan gampang bad mood. Baru dicoel dikit aja, apaan sih? Udah baper. Atau digombalin dikit, tadi yang cuma mau bercanda jadi kebawa perasaan. Biasa seperti itu kan? Nah, bad mood, terus bisa juga mengalami susah fokus nih, konsentrasi. Bu Friska menjelaskan misalnya tentang apa sih dampak tidur nggak masuk nih, karena itu kurangnya tidur di malam hari sehingga mengganggu konsentrasi di pagi harinya saat kamu belajar. Itu jadi sulit. Nah, jika lama-lama terjadi seperti ini, ritme tidur kamu akan mulai kacau. Dampaknya ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang. Kamu tahu nggak dampak jangka pendeknya apa? Enggak ya? Kayak kita kasih tahu nih, kalau dampak jangka pendeknya tadi sudah disebutkan, lemas tubuhnya, fisiknya, kurang fokus, kurang konsentrasi, cepat bad mood atau gampang bad mood, terus sering ngantuk di siang hari. Apalagi di siang hari jarang ada napping ya, karena kan kegiatan kuliah sangat padat nih, nggak ada kesempatan untuk kita napping atau tidur sejenak 10-15 menit. Nah, selain jangka pendek tersebut, dampaknya itu bisa ada dampak jangka panjang. Tahu nggak dampak jangka panjangnya apa?
Ini yang paling sering terjadi. Dampak jangka panjangnya adalah gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme, stres, dan depresi ringan. Kok bisa ya kurang tidur tapi gangguan metabolisme? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Nah, banyak sekarang remaja yang mengalami obesitas. Yaitu salah satunya dampaknya itu adalah kekurangan tidur atau tidur yang kurang optimal sehingga mengganggu fungsi metabolisme. Bayangin, kalau kurang tidur, hormon leptin yang harusnya berfungsi untuk memberikan rasa lapar itu akan membuat kita susah untuk puas untuk kita setelah makan. Jadi kalau hormon leptin ini bekerjanya menurun, itu rasa lapar dan tidak puas terhadap makanan itu akan terjadi dalam tubuh kita. Sehingga kita pengennya makan lagi, ngemil lagi. Nah, itu juga fungsi dari si hormon ghrelin. Hormon ghrelin ini akan meningkat dan kamu akan terus diberikan instruksi untuk ngemil, terutama ngemil di malam hari. Nah, gangguan metabolisme ini terjadi akibat dari kurang tidur atau durasi tidur kamu yang tidak optimal. Ingat tadi, hormon leptin yang menurun. Hormon leptin itu adalah hormon yang mengatur fungsi rasa kenyang, tapi kamu nggak bisa merasakan itu karena hormon leptin ini menurun, sehingga kamu akan muncul rasa ingin makan terus dan tidak puas. Itulah si hormon ghrelin juga akan meningkat. Leptin menurun, hormon ghrelin akan meningkat. Ghrelin yang meningkat itu yang ada rangsangan untuk kamu ingin ngemil, makan lagi, apalagi tinggi kalori, gula, dan karbohidrat. Nah, itu jadi durasi tidur yang kurang optimal, tidur yang sering disepelekan, yang sering dianggap tidak menjadi suatu kebutuhan dasar, dampaknya itu bisa mengganggu metabolisme. Nah, kalau terus-terusan terjadi seperti ini, banyak remaja yang mengalami obesitas. Ya kan? Kok berat badan aku udah diet tapi nggak turun-turun? Gimana ya? Nah, coba deh perbaiki siklus tidurnya dulu sebelum Anda menerapkan diet-diet jenis diet banyak lainnya itu. Nah, selain dari gangguan metabolisme, kita juga akan mengalami penurunan sensitivitas insulin. Insulin pasti berdampak pada diabetes. Nah, jika durasi tidur yang kurang optimal, itu akan terjadi penurunan sensitivitas terhadap insulin. Sehingga kita akan lebih meningkat resiko terhadap diabetes mellitus tipe 2. Nah, itu ya. Selain itu akan berkaitan pada psikologis. Tadi kalian bilang gampang bad mood, Bu. Terus dikit-dikit baper, teman bercanda udah kebawa perasaan. Nah, itu akibat dari gangguan tidur atau kurang tidur yang optimal akan berdampak pada psikologis teman-teman semua, yaitu berkaitan dengan stres dan depresi ringan. Hormon apa ya yang bekerja terhadap stres dan depresi tersebut? Kok bisa tidur terganggu nih psikologisnya? Ya. Nah, itu ada namanya itu hormon dari otak, yaitu tahu amigdala. Amigdala itu adalah pusat pengatur emosi otak kita. Kalau tidur terganggu, amigdala ini juga akan pasti terganggu. Nah, ketika kamu kurang tidur, aktivitas amigdala kamu akan meningkat sampai 60% dibandingkan orang yang cukup tidur. Nah, karena koneksi antara amigdala ini dan prefrontal cortex melemah, kamu jadi mudah tersulut nih emosinya, panik, atau negative thinking yang berlebihan. Sehingga itu yang membuat kamu di malam hari mengalami overthinking. Karena siklus tidur yang 1-2 malam terganggu, mengganggu konektivitas si amigdala, pengatur emosi di otak kita. Nah, itulah yang membuat kalian mengalami kecemasan, stres berlebihan, dan bahkan bisa depresi ringan. Ingat, hati-hati ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dampak jangka panjang pada akibat dari gangguan tidur yang tidak optimal ini akan berdampak pada gangguan metabolisme, penurunan sensitivitas insulin, dan pada
stres dan depresi ringan. Nah, terus cara menghindari supaya tidak terjadi dampak jangka panjang ini apa yang harus kita lakukan? Ada yang suka ngopi? Wah, suka banget Bu ngopi. Apalagi ngopinya yang gula. Iya. Atau ngopinya di sore hari nongkrong dulu Bu sebelum tidur. Ketemu dulu sama teman-teman, teman lama. Nah, itu kita harus tips and trick supaya kita bisa memaksimalkan tidur yang optimal. Hindari kafein 6 sampai 8 jam sebelum kamu tidur. Ingat, kalau kamu tidur jam 8 malam atau jam 9 malam, hindari, kurangi aja 21 kurang 6 jam itu berarti jam 3 atau sampai jam 2 sore kamu tidak boleh minum kopi lagi atau minum teh atau minuman yang mengandung kafein. Dihindari supaya kamu mendapatkan tidur yang optimal atau tidak mengalami kesulitan tidur di malam hari akibat dari konsumsi kafein. Nah, kamu bisa juga nih melakukan gerak harian. Gerak harian itu 4.000 sampai 10.000 langkah. Bisa juga kamu melakukan aktivitas yang latihan berat nih 2 sampai 3 kali seminggu. Itu akan membantu sensitivitas insulin kita. Usahakan makan besar, berat itu terakhir 2 sampai 3 jam. Jadi jangan makan Indomie jam 10 malam lagi ya. Keseringan kalau lapar nyarinya Indomie. Nyarinya apa? Mie rebus. Ya kan? Nyari apa lagi? Sate Padang, ya, jangan lagi. Taichan tuh, jangan lagi ya. Nah, matikan layar handphone kamu, aktifkan mode sleep lebih dari 60 menit sebelum waktu kamu tidur. Idealnya sih 90 menit, tapi 60 menit bolehlah gitu ya. Ganti dengan buku, journaling, stretching, dengan napas, tarik napas dalam untuk merilekskan tubuh kamu ke dalam mode tenang supaya kamu bisa mendapatkan tidur yang lebih optimal. Nah, konsisten ya lakukan ini. Walaupun di weekend itu harus lakukan terus. Kalau kamu bangun jam 5 pagi, tidur malam itu jam 9, walaupun di weekend jangan dikebut untuk nonton drakor episode sampai 16. Oke? Jadi harus konsisten karena ritme irama sirkadian kita itu akan merekam siklus tidur kita dan jadwal kita bangun di pagi hari. Nah, yang paling penting atur time sleep aplikasi limit jika kamu menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, itu harus kamu stop. Nah, simpan HP di luar kamar atau di meja yang jauh dari tempat tidur kamu supaya kamu tidak tergoda nih, 5 menit lagi deh, 5 menit lagi deh, 5 menit lagi gitu. Pakai alarm analog jika kamu membutuhkan alarm untuk bangun di pagi hari. Dan buat stop signal supaya mata kamu tidak perih nih kalau misalnya setiap 3 kali scroll TikTok langsung stop signal. Itu udah ada tanda-tanda bahwa kamu harus berhenti dari media sosial dan melanjutkan untuk tidur yang lebih optimal. Ingat ya, tidur cukup itu bukan tandanya malas, tapi itu adalah biaya yang paling murah untuk jaga otak kamu agar tetap cerdas. Oke? Bijak menggunakan digital dan bijak menggunakan media sosial agar tidur kamu cukup. Bukan hanya handphone saja yang perlu dicas, otak juga perlu dicas. Tidur cukup sama dengan otak cerdas. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi.